Stoma and wound. Stoma berarti lubang dalam tubuh, wound berarti luka. Stoma berarti lubang pada tubuh. Contoh stoma yang alami adalah misalnya lubang mulut, lubang hidung, lubang anus. Namun juga dapat dibuat stoma buatan, misalnya kolostomi atau ileostomi. Kolostomi dan ileostomi bisa bersifat sementara maupun bersifat permanen. Ini adalah contoh gambaran proses terbuatnya kolostomi. Misalnya terdapat kanker di usus besar, kemudian kanker dibuang dan dibuat lubang atau stoma pada dinding perut yang menghubungkan dengan ujung dari usus besar, supaya feses yang harus dibuang melalui usus besar dapat dibuang melalui dinding perut depan, kemudian masuk ke dalam kolostomi bag. Sebenarnya ada banyak macam-macam stoma. Misalnya dacryocystorhinostomi yang dibuat lubang dari mata sampai ke hidung. Sklerostomi dibuat lubang pada sklera. Tracheostomi dibuat lubang pada tenggorokan. Osofagostomi dibuat lubang pada kerongkongan. Gastrostomi dibuat lubang pada lambung. Cholecystostomi dibuat lubang pada saluran empedu. Choledochostomi juga dibuat lubang pada saluran empedu. Duodenostomi dibuat lubang pada usus 12 jari. Juga dapat dibuat ileostomi, yaitu lubang yang dibuat pada ilium atau usus halus. Yeyunostomi, lubang yang dibuat pada yeyenum, yaitu usus halus. Seikostomi, lubang yang dibuat pada seikum, yaitu pangkal dari usus besar. Appendikostomi, lubang yang dibuat pada appendix, yaitu usus buntu. Kolostomi, lubang yang dibuat pada kolon, yaitu usus besar. Nefrostomi, lubang yang dibuat pada nefro, yaitu ginjal. Ureterostomi, lubang yang dibuat pada ureter, yaitu saluran yang menghubungkan antara ginjal ke kandung kemih. Vesikostomi atau sistostomi, yaitu lubang yang dibuat pada kandung kemih. Yang paling sering adalah kolostomi dan ileostomi. Kolostomi adalah pembuatan stoma pada dinding perut yang tersambung dengan usus besar atau kolon. Tujuannya adalah untuk mengistirahatkan sementara bagian usus besar atau anus. Maka dibuat kolostomi sementara. Jika tujuannya untuk mengangkat bagian bawah usus besar dan menutup anus, maka dibuat kolostomi yang sifatnya permanen. Ileostomi adalah pembuatan stoma pada dinding perut yang dihubungkan dengan bagian akhir usus halus atau ileum. Ini adalah gambaran dari lokasi-lokasi yang dapat dibuat kolostomi. Misalnya ileostomi, right kolostomi, transverse kolostomi, yeyunostomi, maupun left kolostomi. Ini adalah gambaran dari kolostomi yang telah dilengkapi dengan kolostomi bag. Indikasi dari pembuatan kolostomi permanen adalah pada kanker kolon atau kanker usus besar, Crohn disease, colitis ulceratif, yaitu terdapat luka dan peradangan pada kolon atau usus besar, polip kolonorektal, yaitu terdapat polip pada usus besar dekat anus, anus atau kolon perforasi, yaitu terjadi lubang pada usus besar atau pada anus, dan terakhir adalah divertikulitis. Indikasi kolostomi sementara, misalnya pada bayi lahir cacat pada anus atau usus besar. Juga misalnya terdapat penyakit Hirschsprung disease dan dilakukan sekitar pada usia 12 minggu.
Ini adalah gambaran dari bayi yang lahir dengan penyakit pada usus besar, yaitu Hirschsprung disease, di mana terjadi pelebaran pada usus besar. Ini adalah gambaran dari divertikulitis yang terjadi pada usus besar, di mana terdapat kantong-kantong yang berisi darah. Ini gambaran divertikulitis pada usus besar yang dilihat dari sisi dalam usus. Ini adalah gambaran dari kanker usus besar atau kanker kolon. Yang sebelah kiri adalah gambaran dari kolitis ulceratif, yaitu terdapat radang dan luka pada usus besar yang dimulai dari rektum dan dapat menjalar ke seluruh usus besar. Yang sebelah kanan adalah Crohn disease, yaitu radang pada akhir dari usus halus dan awal dari usus besar, tapi juga dapat terjadi di sepanjang usus halus maupun usus besar, seperti yang tampak warna biru pada gambar sebelah kanan. Ini adalah gambaran dari polip yang terdapat pada usus besar, di mana polip adalah tumor jinak yang bertangkai yang mudah terjadi pendarahan. Komplikasi dari diadakannya tindakan kolostomi adalah yang pertama dapat terjadi perdarahan, kemudian bisa terjadi infeksi, terjadi penyumbatan pada saluran pencernaan yang dibuat kolostomi, bisa terjadi hernia, yaitu bagian seluruh usus dapat menonjol keluar, atau luka operasi terbuka kembali. Sekarang kita ke topik basic of wound, yaitu teori dasar tentang luka. Ini adalah gambaran anatomi struktur kulit kita. Yang paling luar adalah lapisan epidermis dengan ketebalan kira-kira 0 sampai 0,5 sampai 1,5 mm. Di bawah epidermis terdapat lapisan dermis yang tebalnya antara 0,25 sampai 2,55 ml. Di dermis terdapat pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, ujung-ujung saraf sensor, kelenjar keringat, akar rambut, dan lain-lain. Sedangkan di bawah dermis terdapat lapisan subkutan, yaitu terdapat lapisan lemak dan pembuluh darah. Sedangkan lapisan epidermis terbagi lagi menjadi 5 buah lapisan. Yang paling atas ada stratum corneum yang terlepas setiap saat kita mandi. Di bawahnya terdapat stratum lucidum yang berwarna biru. Di bawahnya lagi terdapat stratum granulosum yang berwarna keunguan. Kemudian di bawahnya terdapat stratum spinosum yang berwarna orange. Dan yang paling bawah ada stratum basal. Stratum basal adalah batasan antara epidermis dengan dermis, di mana stratum basal adalah sel-sel yang akan menggantikan sel-sel yang ada di atasnya. Kemudian di bawah dari stratum basal adalah lapisan dermis. Nah, ini adalah gambar yang lain dari lapisan epidermis, yaitu paling atas stratum corneum yang suka terlepas saat kita mandi, kemudian stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan yang paling bawah yang berbatasan dengan dermis adalah stratum basale. Stratum basale inilah sel-sel yang akan menggantikan sel-sel yang ada di atasnya secara kontinuitas. Apa yang dimaksud dengan luka? Luka adalah kerusakan atau terputusnya kontinuitas jaringan tubuh akibat tekanan dari luar tubuh. Luka dapat terbagi menjadi dua, yaitu luka terbuka, yaitu jika terjadi kerusakan pada kulit dan mukosa. Yang kedua adalah luka tertutup,
yaitu kerusakan pada jaringan atau organ dalam tubuh di mana kulit dan mukosa tidak mengalami kerusakan. Ini adalah contoh macam-macam luka. Ada luka laserasi atau luka koyak, luka abrasi atau luka gores, luka bruise atau memar, atau luka bed sores atau pressure ulcer atau decubitus. Ini adalah gambaran lain dari jenis-jenis luka. Ada luka abrasi, luka laserasi, luka avulsi atau terkupas, luka insisi, luka punktur, dan luka amputasi. Beda dengan antara laserasi dengan insisi, insisi jika menggunakan pisau yang sangat tajam, sedangkan laserasi tidak setajam insisi. Insisi biasa terjadi pada luka operasi. Punktur jika terjadi luka tusuk, misalnya tertusuk paku. Amputasi adalah jika luka terjadi pemotongan bagian tubuh secara total. Ini gambaran dari jenis luka yang sertai dengan struktur kulit di bawahnya. Ini adalah gambaran dari grade luka. Grade pertama jika luka hanya sebatas epidermis, tidak melampaui sel basal. Grade 2 jika luka pada epidermis tapi melampaui sel basal. Grade 2 dalam apabila melampaui jauh sel basal dan menjelang subkutan. Grade 3 adalah jika luka mencapai area subkutan. Peranan sel basal sangat penting dalam proses penyembuhan luka. Jika luka tidak mencapai sel basal, maka sel basal dapat melakukan regenerasi sehingga luka dapat sembuh dengan tanpa berbekas. Gambaran sebelah kiri adalah proses penyembuhan secara regeneratif, yaitu proses penyembuhan luka yang terjadi yang tidak melampaui sel basal, sehingga penyembuhan akan terjadi secara regeneratif dengan partisipasi sel basal, sehingga luka dapat sembuh tanpa ada cacat atau tanpa ada kelainan atau tanpa ada jaringan parut. Sedangkan yang sebelah kanan adalah penyembuhan luka dengan membentuk jaringan keloid, jaringan parut atau scar atau cicatrix, disebabkan karena luka lebih dalam melampaui lapisan sel basal, sehingga akan terbentuk sel-sel regenerasi yang bukan dari sel basal, sehingga penyembuhan luka akan menimbulkan bekas atau tanda, bisa jaringan keloid, bisa jaringan parut yang disebut scar atau disebut juga cicatrix. Ini adalah contoh gambaran dari penyembuhan secara regeneratif, di mana luka cukup besar tapi tidak dalam, sehingga penyembuhan akan terjadi secara regeneratif dan tidak akan membentuk bekas atau jaringan parut atau cicatrix atau keloid. Ini adalah gambaran luka bakar pada tangan seorang anak, dan ini akan sembuh dengan scar atau jaringan parut atau cicatrix, karena ternyata lukanya cukup dalam melampaui lapisan sel basal, sehingga proses penyembuhannya akan terbentuk bekas, yaitu jaringan parut yang disebut juga scar atau cicatrix. Jadi penyembuhan luka ada dua macam, yaitu penyembuhan secara regenerasi adalah penyembuhan secara regenerasi dari sel-sel jaringan yang sama. Penyembuhan dengan pertumbuhan dari sel basal dan pertumbuhan jaringan tanpa scar atau tanpa jaringan parut atau tanpa bekas atau cicatrix. Yang kedua adalah penyembuhan dengan scar atau penyembuhan dengan jaringan parut yang berbekas. Penyembuhan dengan menumbuhkan jaringan lain
untuk menutup luka yang disebut dengan proses granulasi. Pertumbuhan jaringan terbentuk dari dasar luka dan dari sel basal di tepi luka. Ini adalah gambaran dari proses penyembuhan luka, di mana yang pertama adalah terjadi tahapan hemostasis, yaitu tahapan terjadinya pembekuan darah atau terjadinya proses pemberhentian pendarahan. Kemudian yang kedua terjadi proses inflamasi atau proses peradangan, di mana terjadi peperangan antara sel-sel imun tubuh melawan sel-sel penyakit. Yang ketiga adalah terjadi proliferasi, yaitu mulai terbentuknya jaringan baru, proses penyembuhan. Dan yang keempat adalah terjadinya remodeling, yaitu terjadinya jaringan baru seperti semula. Pada proses hemostasis terjadi pembentukan platelet plak atau sumbatan platelet. Platelet adalah trombosit, bagian keping darah yang bertanggung jawab untuk membentuk sumbatan, untuk membentuk bekuan darah, sehingga akan terbentuk fibrin, yaitu bekuan darah. Tahap inflamasi yaitu untuk membuang bakteri dan sel-sel yang sudah mati, dan ini dilakukan oleh bagian dari sel-sel darah putih seperti neutrofil dan monosit yang akan berubah menjadi makrofag. Kemudian stadium proliferasi yaitu akan terbentuk pembuluh darah baru dan akan terbentuk epitelisasi, yaitu terbentuk jaringan baru menggantikan jaringan yang rusak. Dan terakhir adalah proses remodeling, yaitu akan terbentuk jaringan kolagen kembali ke bentuk semula sebelum terjadinya luka. Gambaran ini ingin menunjukkan 4 proses penyembuhan luka dan sel-sel yang berperan dalam setiap fase tersebut dan juga lamanya. Misalnya fase hemostasis dapat terjadi dalam hitungan menit, sedangkan fase inflamasi dan fase proliferasi dapat terjadi dalam hitungan jam maupun hari. Sedangkan fase remodeling itu dapat terjadi dalam hitungan minggu sampai bulan. Ini adalah gambaran dari bentuk sel-sel darah manusia. Yang pertama adalah terdapat sel darah merah, yang kedua adalah platelet atau trombosit yang bertanggung jawab terhadap faktor pembekuan darah atau proses pembekuan darah atau proses pemberhentian darah. Kemudian yang di bawah adalah sel darah putih, di mana terdiri dari monosit, limfosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Untuk proses penyembuhan luka, yang bertanggung jawab adalah neutrofil dan monosit. Gambaran ini ingin menunjukkan perbandingan ukuran antara eritrosit dengan sel darah putih dengan trombosit atau platelet. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa bagian dari sel darah putih yang bertanggung jawab atau yang berperan dalam proses luka adalah neutrofil dan makrofag. Jika bakteri masuk ke dalam tubuh dan merusak sel-sel tubuh, maka neutrofil segera bergerak dan membunuh bakteri untuk melindungi tubuh kita. Kemudian monosit akan menyusul ke tempat perkara dan berubah menjadi makrofag, dan kemudian makrofag memakan dan membersihkan sel-sel yang mati. Jenis luka menurut waktu penyembuhannya adalah dibagi dua, yaitu luka akut dan luka kronis. Luka akut adalah luka yang mudah diobati, luka dengan proses penyembuhan yang normal dari awal sampai terbentuknya jaringan perbaikan. Contoh luka pada manusia sehat, luka sayatan, dan luka lecet. Luka kronis adalah luka yang membandel dan proses penyembuhan luka yang terhalang oleh sebab tertentu, sehingga luka tidak sembuh dalam 2-4 minggu. Contoh dekubitus,
venous leg ulcer, luka dengan jaringan nekrotik, maupun luka yang terinfeksi. Ini adalah gambaran dari perbedaan antara luka akut dengan luka kronis, di mana pada luka akut setiap fase-fase proses penyembuhan luka telah selesai dan diikuti oleh fase penyembuhan luka berikutnya. Sedangkan pada luka kronis, setiap fase-fase proses penyembuhan belum selesai dan masih berlangsung dan telah diikuti oleh fase-fase penyembuhan selanjutnya yang juga belum selesai dan masih berlangsung. Gambar ini ingin menunjukkan perbedaan antara proses penyembuhan luka akut dengan luka kronis, di mana pada luka kronis akan terbentuk sel-sel peradangan maupun sel-sel nekrotik yang disebut MMPs yang merupakan hambatan untuk terjadinya proses penyembuhan luka itu sendiri. Apa itu MMPs? MMPs adalah matriks metaloproteinase, yaitu enzim pemecah protein yang menghambat proses epitelialisasi atau remodeling, sehingga adanya MMPs akan menghambat proses penyembuhan luka. Untuk terbentuknya MMPs memerlukan ion zinc dan kalsium. Wound bed preparation atau perawatan luka. Untuk luka kronis dan luka membandel diperlukan teknik penanganan yang khusus yang disebut wound bed preparation. Wound bed preparation adalah tahapan penanganan luka yang komprehensif untuk merangsang faktor-faktor penyembuhan agar mempercepat proses penyembuhan luka. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan, dan untuk mengingatnya maka dibuat akronim TIME, yaitu TIME, di mana T adalah singkatan dari tissue debridement atau pembersihan jaringan mati, I adalah mencegah infeksi bakteri, M adalah menjaga kelembapan atau moist sekitar luka, E adalah merangsang perkembangan sel epidermis atau epitelial dari tepi luka. Tepi adalah bahasa Inggrisnya disebut edge. Gambaran ini ingin menunjukkan panduan perawatan luka yang dibentuk akronim dari TIME, yaitu TIME. T adalah tissue non-viable, artinya jaringan yang mati atau jaringan nekrotik. I adalah inflamasi atau infeksi atau peradangan. M adalah moisture imbalance, moisture artinya kelembapan. E artinya edge of wound, artinya tepi dari luka. Jadi ada 4 hal yang perlu diperhatikan yang dibentuk akronim TIME. Sekarang kita membahas tentang T, yaitu pengobatan dengan pola TIME. T adalah tissue non-viable, artinya jaringan mati atau jaringan nekrotik. Tissue non-viable adalah jika ada jaringan matriks ekstraseluler yang rusak atau jaringan nekrotik, maka penyembuhan luka akan terhambat. Mengangkat jaringan nekrotik dan jaringan yang tidak aktif disebut tindakan debridement. Ini adalah gambaran dari tindakan tissue debridement, yaitu tindakan mengangkat jaringan mati atau jaringan nekrotik dari luka-luka sehingga proses luka akan cepat sembuh. Sebab jika ada jaringan mati atau jaringan nekrotik, maka proses penyembuhan luka akan menjadi terhambat. Tindakan tissue debridement juga dapat dilakukan dengan irigasi, yaitu dengan penyiraman air steril sehingga dapat membersihkan proses luka. Huruf kedua setelah T adalah I. I adalah infeksi atau inflamasi. Penanganan infeksi akan mempercepat fase inflamasi. Penanganan infeksi artinya menurunkan jumlah bakteri pada permukaan luka. Dapat dilakukan dengan pembersihan luka dengan cara pemberian obat-obatan luar maupun perban luka, juga dengan tindakan debridement maupun dengan tindakan drainase
yaitu irigasi dengan cairan steril. Setelah T dan I, sekarang huruf M. M artinya moisture imbalance. Moisture artinya kelembapan, imbalance artinya ketidakseimbangan. Luka yang kering akan menghambat epitelisasi. Luka kronis juga akan merusak sel-sel pada tepi luka jika banyak eksudat atau nanah yang terjadi. Tepi luka yang banyak eksudat atau nanah memerlukan penanganan keseimbangan cairan eksudat atau nanah. Dapat digunakan perban luka yang tepat, atau dapat juga dilakukan dengan pemberian tekanan negatif atau NPWT, yaitu Local Negative Pressure Therapy. Dapat juga dilakukan dengan terapi dengan tekanan. Huruf yang terakhir adalah huruf E. E adalah edge of the wound atau tepi luka yang tidak mendukung. Penyembuhan luka yang terhambat karena terbentuknya kantung. Jika terjadi maserasi pada tepi luka karena banyaknya eksudat atau nanah, akan menghambat proses penyembuhan luka. Caranya adalah dengan melakukan debridement atau skin graft, transplantasi kulit, terapi obat-obatan, misalnya antibiotika, dan penggunaan dressing yang tepat. Untuk luka kronis atau luka yang lama atau luka yang sukar sembuh, biasanya memerlukan perawatan dokter spesialis bedah. Yang termasuk luka kronis adalah pressure ulcer. Ulcer artinya luka, pressure artinya tekanan. Jadi luka yang disebabkan karena tekanan. Misalnya decubitus atau bahasa Inggrisnya bed sores. Yang kedua adalah diabetic ulcer, yaitu luka yang disebabkan karena penyakit diabetes atau kencing manis. Kadang disebut juga neuropathic ulcer, yaitu luka yang terjadi karena kerusakan sistem saraf. Contohnya adalah foot ulcer, yaitu luka yang terjadi pada telapak kaki. Kemudian bisa juga leg ulcer, yaitu luka yang terjadi pada tungkai kaki bagian bawah. Contohnya misalnya venous ulcer, yaitu luka yang terjadi karena varises yang berkelanjutan sehingga timbul ulkus atau luka. Atau bisa juga arterial ulcer, yaitu luka yang terjadi karena arteri yang tersumbat. Kemudian dapat juga skin graft. Skin graft artinya transplantasi kulit, bisa parsial, split, atau full thickness skin graft. Ini adalah gambaran dari pressure ulcer atau decubitus atau bed sores, di mana terlihat bagian tubuh yang diarsir adalah bagian tubuh yang kemungkinan lebih besar untuk terkena decubitus, yaitu bagian tubuh yang bersentuhan langsung dengan tempat berbaring dan dialasi dengan tulang. Juga terdapat gambaran stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Ini adalah gambaran contoh dari decubitus yang terdapat di tulang ekor, di mana terdapat tulang ekor yang menekan langsung ke tempat berbaring. Di sekitarnya yang berwarna merah-merah itu adalah gejala awal sebelum terjadinya decubitus. Ini adalah gambaran dari patofisiologi atau bagaimana proses terjadinya diabetic ulcer atau foot ulcer atau luka pada sekitar kaki. Awalnya adalah terjadi dari kerusakan saraf, sehingga tubuh tidak bisa merasakan perasaan tekanan yang terlalu menekan. Sehingga akibat tekanan yang terlalu menekan, maka ada pembuluh darah yang terjepit, sehingga aliran darah menjadi terhambat. Aliran darah terhambat, maka ada bagian kaki yang tidak mendapat aliran darah, sehingga mengalami kematian sel-sel. Berawal dari kematian sel-sel, maka timbullah luka-luka dan akhirnya menjadi foot ulcer atau diabetic ulcer. Ini adalah contoh gambaran dari foot ulcer yang biasanya banyak diderita oleh pasien diabetes atau kencing manis. Ini adalah gambaran dari contoh leg ulcer, yaitu luka pada
kaki bagian bawah yang biasanya terjadi karena penyumbatan pembuluh darah, venous ulcer maupun arterial ulcer. Salah satu penyebab dari leg ulcer adalah venous ulcer. Di sini terlihat gambaran bagaimana terjadinya proses venous ulcer yang berawal adanya varises pada tungkai kaki bagian bawah. Ini adalah gambaran dari pasien yang sedang dilakukan terapi skin graft, di mana kulit paha sisi kiri digunakan sebagai donor untuk terapi kulit pada paha sisi kanan. Pemakaian alat-alat kedokteran juga berpotensial menimbulkan infeksi atau luka baru. Misalnya terdapat istilah CRBSI, yaitu Catheter Related Bloodstream Infection, yaitu terjadinya infeksi pada pembuluh darah karena penggunaan kateter. Kemudian CLABSI, yaitu Central Line Association Bloodstream Infection, juga sama, terjadi infeksi pada pembuluh darah yang disebabkan karena penggunaan kateter sentral. Atau MARSI, yaitu Medical Adhesive Related Skin Injuries, yaitu terjadi luka pada kulit sehubungan dengan digunakannya alat medis yang berperekat. Atau MDRPI, yaitu Medical Device Related Pressure Injury, yaitu terjadinya luka tekanan berhubungan dengan penggunaan alat kedokteran, misalnya penggunaan masker yang terlalu lama sehingga menimbulkan bekas luka pada kulit wajah. Ini adalah contoh gambar dari CRBSI, yaitu infeksi yang terjadi akibat penggunaan kateter. Ini adalah contoh dari CLABSI, di mana terjadi infeksi pada kulit yang terlihat dari warna kemerahan akibat penggunaan central venous catheter. Ini adalah contoh MARSI, di mana terjadinya luka pada kulit akibat penggunaan alat medis yang berperekat. Misalnya penggunaan colostomy bag pada pasien kolostomi. Ini adalah contoh MDRPI, di mana terjadi perlukaan pada wajah akibat terlalu lama penggunaan masker maupun penutup kepala. Jadi untuk luka kronis diperlukan terapi, yaitu perawatan luka dengan menggunakan pedoman TIMA. Dapat juga dilakukan skin graft atau transplantasi atau cangkok kulit. Jalan terakhir adalah dengan amputasi jika tidak membaik dengan pengobatan, jika sudah terjadi gangguan sirkulasi darah, maupun jika pada pasien tumor atau kanker tulang. Ini adalah contoh-contoh gambaran dari luka kronis yang biasa disebut dengan venous leg ulcer, arterial ulcer, diabetic foot ulcer, pressure sore atau decubitus, hypertrophic scar, yaitu jaringan parut yang membesar, disebut juga keloid. Kemudian yang F adalah keloid. Ini juga contoh luka kronis yang disebut venous ulcer, yaitu berawal dari adanya bendungan pada vena, atau arterial ulcer yang berawal pada bendungan atau penyumbatan pada arteri. Kemudian neuropathic ulcer, yaitu berawal dari ada kerusakan sistem saraf pada kaki. Pada neuropathic ulcer, luka tidak terasa nyeri, sedangkan pada venous dan arterial terdapat rasa nyeri. Jika masih ada hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin tanyakan, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar. Terima kasih.